Sangat menarik istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatih. Takwa yang hakiki. Takwa yang sebenarnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, ada takwa yang tidak sebenarnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang datang sekali dalam setahun, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syariat puasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban bagi orang yang beriman, dan tujuan akhir daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Menarik didalami soal takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu sebagai mukhatab. Jadi khitabnya ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ittaqullah. Orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Dan sangat menarik istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatih. Takwa yang hakiki. Takwa yang sebenarnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, ada takwa yang tidak sebenarnya, ada takwa yang tidak hakiki, atau ada takwa palsu. Yang Allah perintahkan adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian di penghujung ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada tiga istilah yang sangat mendasar dalam ayat ini, yang merupakan persoalan inti kehidupan. Istilah iman, istilah takwa, istilah Islam. Iman, Islam, takwa. Takwa, iman, Islam. Ini adalah merupakan persoalan-persoalan inti dalam hidup ini. Dan istilah iman dan Islam dan takwa ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita membahas tentang Islam secara detail, secara tuntas, maka pasti dalam proses penjelasannya itu kita akan ketemu dengan pembahasan iman dan takwa.
Begitu pula ketika kita menjadikan pembahasan utama adalah iman, maka dalam penjelasannya nanti secara tuntas itu pasti kita akan jumpa dengan istilah-istilah Islam dan istilah takwa, istilah ketakwaan. Begitu juga ketika takwa yang menjadi topik utama, maka hal yang terpisahkan nanti pasti kita akan ketemu dengan pembahasan atau pasti kita akan menjelaskan istilah Islam dan iman. Karena memang ini adalah suatu kesatuan. Ya. Coba kita lihat bagaimana penjelasan dalam ayat ini oleh mufassir bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun ay illa wa antum mu'minun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi orang beriman diperintahkan untuk bertakwa dan jangan sekali-kali mati. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Illa wa antum muslimun ay illa wa antum mu'minun. Yang dimaksud illa wa antum muslimun ay mu'minun juga. Jadi kata muslimun, mukminun tidak bisa dipisahkan. Meskipun dalam kondisi tertentu terkadang definisi ini dijelaskan secara berbeda. Ya, ketika disebutkan dalam hadis misalnya mahwal Islam, maka Nabi menjelaskan hadis Jibril itu Islam itu adalah dengan 5 rukun Islam. Begitu pula kemudian Nabi menjelaskan mahwal iman, ya, dijelaskan tentang rukun iman yang 6 itu. Ya, tapi secara keseluruhan istilah iman, istilah Islam, istilah takwa ini adalah merupakan suatu kesatuan. Lebih lanjut kita fokus pada kata ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa yang dimaksud daripada takwa yang hakiki itu? Oleh mufassir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih, qala Ibnu Mas'ud, ayyuta' fala yu'sa wa ayyudhkar fala yunsa. Jadi orang bertakwa kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya takwa adalah dia senantiasa taat kepada Allah dan dia tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada keterangan lain dari Imam Mujahid bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah antujahidu fi sabilillahi haqqa jihadih, yaitu engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hakikatul jihad. Subhanallah. Ya. Menarik di kaji lebih jauh tentang istilah hakikat takwa dengan hakikat jihad. Jadi yang dimaksud oleh haqqa tuqatih itu adalah haqqa jihadi. Engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi ada juga orang yang berjihad, ya ada juga mujahid palsu. Ya, Masya Allah. Nah, disinilah kita harus melakukan telaah secara kritis, evaluasi serius tentang rangkaian Ramadan yang telah kita lewati. Sudah berapa kali kita jumpa dengan Ramadan? Tentu dengan sangat mudah kita bisa ukur, kita hitung. Kalau umurnya 20 tahun berarti sudah 20 kali jumpa dengan Ramadan. Ya. Kalau umurnya 40 tahun berarti sudah 40 kali jumpa dengan Ramadan. Ya. Begitulah seterusnya. Nah, kira-kira kita yang sudah jumpa dengan Ramadan ini dengan
mentadaburi ayat tadi bahwa haqqa tuqatihi itu adalah haqqa jihadi, maka seberapa jauh karya-karya jihad kita dalam rangka untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adakah semangat jihad yang kita dapatkan dari tahun ke tahun? Ya. Adakah semangat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan setiap selesai kita lebaran, setelah selesai kita melewati bulan suci Ramadan? Kalau ini tidak terwujud, maka sesungguhnya alamat bahwa kita punya Ramadan ini besar kemungkinannya itu dalam masalah. Ya. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, Ramadan itu dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya bukanlah tempat untuk kita mengkalkulasi ibadah, bahwa saya sudah khatam sekian kali, saya sudah sholat malam sekian kali, saya sudah berinfak sedekah sekian kali. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana agar sikap mental mujahid itu benar-benar tertanam secara kuat. Bagaimana agar bulan suci Ramadan ini melahirkan mujahid-mujahid yang memiliki semangat juang yang membara-bara, yang siap menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Segala sesuatu yang menghalangi eksisnya agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting sebenarnya. Makanya kata jihad ini adalah merupakan kata-kata yang tidak mungkin bisa dipisahkan oleh jiwa kaum muslimin. Ya. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, man lam yagzu wa lam yuhaddith bihi nafsahu lil jihad famat mata maitatan jahiliyah. Kama qala Nabi SAW, bahwa siapa yang tidak pernah berjihad, siapa yang tidak pernah berperang, kemudian tidak pernah berniat dan bercita-cita untuk itu, maka ketika dia mati dalam keadaan tidak ada ruhul jihad, maka dia mati jahiliyah. Wal'iyadzubillah. Nah, tempat untuk kita melakukan update spirit dan semangat juang itu adalah di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi bahwa kualitas puasa ukurannya itu apa? Semangat juang, semangat jihad, yang intinya itu adalah pengorbanan terhadap agama ini, pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita miliki. Ya. Kalau istilah jihad ini kan sebenarnya ya dipelesetkan oleh orang-orang yang punya kepentingan atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal istilah jihad ini begitu agung, ya. Jihad ini praktisnya sebenarnya adalah segala upaya yang kita lakukan secara optimal, puncak mujahadah, qimmatul juhud, dalam rangka untuk mengangkat derajat, harkat, martabat, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, itu adalah jihad. Ya. Jadi semua kerja-kerja serius, sungguh-sungguh, mujahadah, betul-betul berada dalam puncak kesungguhan dalam rangka untuk lillahi kalimatillahiyal ulia, itu adalah gerakan jihad. Ya. Kita bersungguh-sungguh mencerdaskan anak bangsa, kita berkorban untuk membiayai program-program pendidikan, itu adalah gerakan jihad. Ya. Kita menata kehidupan dengan sebaik mungkin berdasarkan penataan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah gerakan jihad. Ya. Makanya maratibul jihad itu diurai oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya.
Masya Allah, begitu luas. Memang puncaknya jihad itu adalah qital. Ya, jihad dalam arti perang. Tapi kajian perang dalam Islam itu adalah babak terakhir. Dia berada di ujung. Ya. Tidak serta-merta begitu ada musuh langsung kita ngajak kelahi. Bukan begitu. Ketemu orang kafir langsung kita bantai. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Ya. Kajian perang dalam Islam itu tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Daruratnya apa? Ketika kita tidak bisa lagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh, kita tidak merdeka. Semua hal-hal yang prinsip kita dilarang. Ya. Ibadah kita dilarang. Ya. Kemudian dakwah dihalang-halangi. Ya. Oh, itu tidak bisa ada kata mundur. Ya. Tapi selama kita bisa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kita bisa sholat dengan baik, kita bisa mengaji dengan baik, kita bisa menata kehidupan secara Islami. Ya. Tidak ada keharusan, tidak ada tuntutan untuk kita melakukan jihad dalam bentuk qital. Jadi terlalu fisik dan sempit pemahaman orang yang menerjemahkan jihad langsung pada qital. Tidak. Di sana ada sekian bab jihad, tidak dalam posisi qital, dalam arti membunuh, tidak. Ya. Menjaga kebersihan dalam rangka untuk agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah jihad. Disiplin tepat waktu itu adalah jihad. Ya. Tidak korupsi, ya, itu adalah jihad. Ya. Mengajar, mencerdaskan anak-anak itu adalah jihad. Mencari nafkah itu adalah jihad. Selama kita niatkan dalam rangka untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukan dengan puncak kesungguhan dan keseriusan, itu adalah jihad. Nah, pribadi seperti ini sesungguhnya ikhwah fillah yang diharapkan bisa lahir lewat tarbiyah Ramadan ini. Jadi haqqa tuqatih itu adalah akan melahirkan sosok mujahid yang haqqa jihadi, dalam arti dia akan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an itu mengatur dan menata segala aspek kehidupan manusia. Seluruh kemaslahatan manusia diatur dalam Al-Qur'an. Seluruh kemaslahatan manusia sudah diatur oleh bagaimana tatanan kehidupan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita jumpai hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Ya, mereka tidak langsung seenaknya melakukan jihad dalam arti qital. Ya, hidup rukun, hidup damai. Ya, jadi sangat keliru kalau kita memaknai jihad secara sempit. Kembali kepada persoalan haqqa tuqatih, takwa dalam arti luas ya adalah antujahidu fisabilillahi haqqa jihadihi, yaitu kita memiliki semangat juang untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang intinya itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan seluruh kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.